Indonesia semakin mengalami kemajuan dengan proyek teknologi yang luar biasa. Prabowo Subianto merupakan salah satu orang yang merancang kemajuan tersebut. Sang presiden sudah melakukan gebrakan dengan membuka jalan tol berpondasi bambu. Selain itu ada juga katalog elektronik yang lebih hebat dari punya Malaysia. Kemajuan ini membuat media Inggris kagum bukan main dengan Prabowo. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin sampai selesai. Gebrakan katalog elektronik. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang mencintai ilmu pengetahuan. Gak heran kalau Pak Prabowo bertekad memimpin Indonesia dengan semangat inovasi. Alhasil, sang presiden ingin melakukan pembaruan di setiap sektor. Di tengah kemajuan zaman, Pak Prabowo ingin fokus di sektor inovasi teknologi. Pasalnya, RI1 menilai kalau teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat. Selain itu, terobosan teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi solusi untuk berbagai masalah. Pak Prabowo pun sudah banyak melakukan inovasi teknologi yang luar biasa. Terbaru, RI1 meningkatkan transparansi dan efisiensi dengan meluncurkan katalog elektronik versi 6.0. Melalui inovasi ini, sang presiden ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih lewat digitalisasi. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan, ucap sang presiden yang langsung disambut tepuk tangan meriah. Sistem berbasis digital dinilai dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif. Inovasi ini diyakini mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan. Katalog versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20 hingga 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 sampai 50%, tegas sang presiden. Inovasi ini bakal diberlakukan tepat pada 1 Januari 2025. Pak Prabowo pun menekankan seluruh kementerian lembaga dan Pemda wajib menggunakan katalog elektronik versi 6 ini. Inovasi teknologi ini disebut lebih canggih daripada yang dimiliki oleh Malaysia. Pasalnya, pemerintah negeri jiran ternyata cuma punya versi katalog elektronik 5.0. Kemajuan di segala bidang. Prabowo Subianto terus mengembangkan inovasi di berbagai sektor. Bukan cuma di sektor birokrasi, inovasi tanpa batas juga ditunjukkan dalam pembangunan jalan tol. Sang presiden membuat banyak pakar infrastruktur tercengang. Pasalnya, inovasi dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal berupa tanaman bambu. Inovasi luar biasa ini diuji coba dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Jalan tol yang dibangun di atas laut ini memanfaatkan bambu di bagian pondasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur jalan tol yang berada di atasnya. Proses pembangunan jalan tol ini diharapkan bisa mengatasi banjir dan kemacetan. Selain itu, Pak Prabowo juga melibatkan para pekerja terampil untuk menyediakan bambu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian PUPR. Pengerjaan jalan tol menggunakan matras bambu sebagai pondasi dan diperlukan sekitar 10 juta batang bambu yang dianyam oleh 1.500 pekerja terampil. Selain itu, inovasi yang paling mencuri perhatian lainnya adalah Maung Pindad. Di era pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia akhirnya punya mobil mewah 100% buatan anak bangsa. Mobil dengan nama asli MV3 Garuda Limousine ini dikembangkan khusus untuk kendaraan kenegaraan. Mobil ini pun sudah dipakai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming. Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan kalau Maung Pindad bukanlah mobil sembarangan. Kendaraan ini juga dilengkapi head unit 12 inci, kamera 360, LED Smart TV, full storage, dan portable Wi-Fi. Pak Prabowo mengaku ingin menunjukkan kemandirian bangsa Indonesia. Alasannya, sebelum ini mobil kenegaraan Indonesia masih memakai buatan luar negeri. Dapatkan kue lapis legit spesial yang bisa kamu dapetin mulai dari 29 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini.
bertujuan besar memakmurkan tanah air. Peningkatan teknologi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sendiri dilakukan untuk membuat Indonesia lebih maju. Pasalnya politikus Gerindra ini ingin Nusantara bisa bersaing dengan negara tetangga. Hal ini terlihat dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang seringkali melakukan terobosan teknologi. Prabowo ingin agar Indonesia bisa melakukan hal tersebut dengan tangan sendiri. Namun untuk mencapai mimpi tersebut, Prabowo mengatakan Indonesia harus memiliki pemimpin yang bijak menggunakannya. Terobosan teknologi yang luar biasa menuntut para pemimpin untuk lebih baik, lebih sabar dan akomodatif, ungkap Prabowo di KTT APEC. Dirinya menjelaskan pemimpin yang bijak dibutuhkan untuk membawa teknologi baru bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia. Namun kekuatan teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat. Terobosan ini diwujudkan oleh Prabowo dengan tujuan membuat bisnis dari teknologi buatan Indonesia. Hal ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Yang jelas di pidato pertama Pak Presiden Prabowo, itu kata yang diulang-ulang itu adalah kata digital. Kalau kita perhatikan digital, 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 artinya memang visinya ke arah sana, ucap Hoki Situngkir. Dapatkan jajanan Dennis Lekker Holland yang bisa kamu jadiin cemilan buat liburan kamu. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Kemajuan teknologi yang dibawa oleh Prabowo Subianto berhasil membuat Indonesia mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya datang dari media modern diplomasi. Media asal Inggris ini kagum dengan kejeniusan Prabowo yang berhasil menyeimbangkan negara dengan kemajuan teknologi. Prabowo menginstruksikan para menteri dan pejabatnya untuk memakai Pindad MV3 buatan Indonesia sebagai kendaraan utama. Hal ini berhasil membuat PT Pindad memulai inisiatif membuat kendaraan kenegaraan bertenaga listrik. Tulis modern diplomasi. Selain itu, media ini menyebut Prabowo mampu membawa Indonesia semakin sukses memanfaatkan potensi industri dalam negerinya. Kombinasi antara strategi bertahap dan pembangunan berwawasan ke depan akan memastikan bahwa Indonesia memanfaatkan potensi industri dalam negerinya, sambil tetap sejalan dengan komitmen global. Tulis media asal Inggris tersebut. Media lainnya dari Inggris yakni The Register juga ikut menyoroti perkembangan yang ada di Indonesia. Mereka memuji teknologi IKN yang dinilai sangat megah. Nusantara akan menjadi tempat langka di Indonesia di mana air kerannya dapat diminum. Ibu kota yang direncanakan ini bertujuan untuk menjadi model kelayak hunian dan keberlanjutan. Tulis The Register. Bahkan media ini menyebut kalau Nusantara nantinya akan dipenuhi dengan teknologi yang sangat canggih. Jalanan akan dipenuhi kendaraan listrik dan angkutan otonom. Semuanya dipantau oleh sistem pengawasan bertenaga AI yang mengatur lalu lintas sambil menjaga emisi tetap terkendali. Tulis media asal Inggris ini. Belum lagi The Register juga kagum dengan Prabowo yang terus mempercepat perkembangan dari Nusantara. Pasalnya mereka menganggap hal tersebut sulit dilakukan oleh Indonesia. Jadi begitulah cerita kemajuan teknologi Indonesia yang disorot oleh luar negeri. Gimana menurut kamu? Ada komentar tentang cerita tadi?